Rumah sakit ini sedang mengalami bencana. Ruang gawat darurat mengirim 2 pasien dari satu pesawat yang sama. Tetapi walaupun dokter sudah berusaha menolongnya, masih tidak bisa menolong nyawa mereka. Mereka meninggal sangat cepat sehingga dokter masih belum sempat mengetahui penyakitnya. Saat itu Sean menemukan di leher mereka berdua ada bermunculan lepuhan kecil, dan curiga mereka pasti terinfeksi dengan salah satu virus yang penyebarannya sangat kuat. Tetapi 2 penumpang tersebut tidak pernah kontak dengan jarak yang dekat. Jadi kemungkinan virus ini tersebar melalui udara, dan ini artinya seluruh penumpang pesawat dan juga seluruh orang yang ada di ruang UGD kemungkinan sudah terinfeksi. Dr. Lim langsung menginformasikan kepada dekan. Saat itu juga Sean menemukan orang yang sebelumnya mengantarkan pasien dari bandara. Si penolong pertama juga bermunculan lepuhan kecil dan mulai demam. Lalu Lim mendapatkan informasi penguncian darurat ruang UGD. Semua orang yang ada di sini dilarang keluar masuk. Semua orang dan ruang UGD ini sekarang mulai diisolasi. Mendengar kabar ini, orang-orang yang ada di ruang UGD protes dengan keputusannya. Sampai ada seorang lelaki ingin menggunakan kursi untuk melarikan diri, dan Lim menyuntiknya dengan obat penenang. Baru lelaki ini terdiam. Semua merasa panik, tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan saat ini, ada masalah yang membuat kehilangan harapan. Dr. Lim sebagai dokter yang paling berkuasa di area isolasi juga terinfeksi. Dia langsung mengisolasi dirinya sendiri. Sekejap si penolong pertama tersebut juga meninggal di hadapannya. Kurangnya andalan di ruang UGD langsung menjadi berantakan, yang sebenarnya mengharapkan Sean mampu mengatasi. Tetapi dengan keadaan yang ramai dan berisik ini, membuat penyakit autismenya kambuh. Dia memegang kepalanya dan terjatuh di lantai. Dan saat itu pula, ruang UGD kedatangan ibu hamil, yang tiba-tiba air ketubannya pecah, dan kontribusi plasentanya tidak cukup. Harus melakukan merangsang pembukaan. Untungnya dalam panggilan suster, Sean pelan-pelan kesadarannya membaik. Dia langsung menolong ibu hamil yang tadi. Karena posisi janin tidak baik, tidak bisa bersalin normal, Sean mencoba memperbaiki posisi janin. Tetapi membuat plasenta mengalami pengupasan awal. Saat ini hanya ada satu cara saja. Tolong panggil dokter kandungan untuk membimbing saya di operasi pertama ini. Mereka mendadak membangun tempat operasi sederhana. Pisau operasi nomor 10. Mengambil pisau operasi, Sean mulai operasi caesar pertamanya. Dokter kandungan berada di luar ruang isolasi untuk membimbing Sean dalam operasi. Selama operasi, detak jantung bayi tiba-tiba menurun. Dokter Sean, saya mohon. Dokter Sean, kamu harus. Dokter dan ibu hamil terus berteriak, membuat Sean menjadi tidak sabar. Jangan. Diam, semua diam. Saya butuh konsentrasi. Setelah memperbaiki mentalitas, berhasil mengambil bayi, tetapi mengetahui bahwa bayinya sudah tidak bernafas. Dan saat itu ibu hamil tersebut tiba-tiba mengalami kejadian lain, yaitu darah rendah dan detak jantung cepat. Dokter kandungan yang berada di luar ruang isolasi memberitahu Sean, berdasarkan aturan medis, harus menolong ibu terlebih dahulu. Tetapi Sean berkata, kita mau dua-duanya ditolong. Sean menemukan orang yang bisa resusitasi jantung dan menolong bayi, dan dia membuat alat hemostasis, lalu menolong ibu hamil. Dengan kerjasama semua orang, ibu dan anak ini sudah terlepas dari bahaya. Anaknya sudah tidak apa-apa. Keajaiban Natal. Terima kasih. Dan pada saat ini di dalam rumah sakit, ada pasien leukemia. Kondisinya memburuk, harus segera melakukan transplantasi tulang sumsum. Tetapi sekarang diketahui, pendonor tulang adalah ayah dari Xiao Bai. Berada di ruang isolasi, tidak bisa pergi. Dr. Neil meminta masuk ke area isolasi untuk mengambil tulang. Tetapi dekan berkata bahwa orang yang tidak terinfeksi tidak boleh masuk ke area isolasi. Dia mengusulkan memperluas area isolasi dan beroperasi di dalam, tetapi juga ditolak. Xiao Bai sudah putus asa, dan ia sudah menandatangani surat kehendak tidak diselamatkan. Tetapi Dr. Neil tidak menyerah, terus mencari dekan untuk berdiskusi jalan keluarnya. Akhirnya mereka berpikir keras dengan memanfaatkan gudang
untuk membuka jalur aseptik, dan di ruang yang berbeda. Melaksanakan operasi secara bersamaan. Kemudian mulai praktek. Pertama di area isolasi ruang aseptik. Melaksanakan operasi pengambilan tulang untuk ayah Xiaobai. Karena tidak cukup orang, ruang UGD ada seorang dokter hewan yang akan membantu. Dengan bimbingan Dr. Neil, mereka berhasil mengambil tulang sumsum dan berhasil mengirim ke Dr. Neil. Ketika semua orang sedang berbahagia, ayah Xiaobai tiba-tiba bermunculan gejala. Dokter langsung memberikan pertolongan. Dan di sini, operasi transplantasi tulang sumsum Xiaobai berhasil dengan sukses. Tetapi ketika ia bangun, ia mendengar kabar bahwa ayahnya telah meninggal. Turut berduka cita. Dan dokter hewan ini memberitahunya kata-kata terakhir dari ayahnya. Katanya ia mempunyai banyak penyesalan, tetapi bisa membantu kamu. Itu adalah hal yang paling bermakna baginya. Tak lama kemudian, menurut berbagai aspek penelitian, memastikan bahwa virus berupa kabut dan tidak bisa disebarkan oleh udara. Ditambah dalam ruang UGD, tidak ada pasien yang terpapar virus tersebut. Isolasi di ruang UGD ini telah dicabut.